Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah, yaitu peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, yang terakhir peradaban Yunani kuno. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah tentang peradaban Mesopotamia. Sejarah peradaban Mesopotamia adalah situs perkembangan paling awal revolusi Neolitik yang berlangsung dari sekitar 10.000 sebelum Masehi. Di sekitar tahun 5.000 sebelum Masehi, di wilayah ini telah terlihat adanya teknologi irigasi yang ikut menentukan sistem pertanian kuno. Bangsa Ubaid merupakan bangsa pertama yang tinggal di Mesopotamia, tetapi tidak banyak keterangan dari bangsa. Mesopotamia terletak di antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris yang sekarang dikenal sebagai Irak. Wilayah ini berbatasan dengan Teluk Persia dan Iran di sebelah timur dan timur laut, Iran dan Turki di sebelah utara, Syria dan Yordania di sebelah barat, sedangkan pada bagian selatan berbatasan dengan Saudi Arabia dan Kuwait. Karena Mesopotamia berada di antara dua sungai, bentuk wilayahnya melengkung menyerupai bulan sabit. Munculnya peradaban Mesopotamia diawali sedang tumbuhnya peradaban oleh bangsa Sumeria ini. Masyarakat Sumeria hidup dengan cara bertani. Mereka mengairi tanah garapan dengan membuat saluran air dan sungai Eufrat dan Tigris. Hasil pertanian terpenting mereka adalah gandum, jemawut, dan jelai, yang kemudian diangkut menggunakan kereta atau gerobak yang diberi roda. Oleh karena itu, bangsa Sumeria terkenal sebagai bangsa yang pertama kali mengenal roda dan gandum. Selain itu, bangsa Sumeria telah mengembangkan beberapa penemuan di bidang matematika, tulisan paku, dan membangun zigurat, bangunan yang tinggi seperti gunung untuk tempat pemujaan. Memasuki tahun 2350 sebelum Masehi, kekuasaan bangsa Sumeria berakhir setelah diserang oleh bangsa Akkadia yang dipimpin oleh Raja Sargon. Walaupun berada di bawah banyak pemerintahan yang berbeda, kebudayaan Mesopotamia dapat bertahan dan berkembang selama ribuan tahun. Bahkan peradaban Mesopotamia kemudian mengilhami beberapa perkembangan paling penting dalam sejarah manusia. Dan yang kedua yaitu peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno adalah peradaban kuno yang di sebelah timur Laut Benua Afrika yang terpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Peradaban Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini dimulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Sekitar tahun 5500 sebelum Masehi, suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Peradaban mereka juga dapat dikenal melalui tembikar dan barang-barang pribadi seperti sisir, gelang tangan, dan manik. Peradaban yang terbesar di antara peradaban-peradaban awal adalah berdiri di Mesir Hulu, yang dikenal akan keramik, peralatan batu, dan pegunungan-pegunungan. Dan yang terakhir adalah peradaban Yunani kuno. Yunani kuno merupakan sebuah peradaban yang sangat maju dan di berbagai bidang kehidupannya. Peradaban bangsa ini pada awal terbentuknya berasal dari suku-suku yang bermigrasi yang datang secara bergelombangan ke daratan Yunani. Meskipun letak secara geografisnya dikelilingi pegunungan-pegunungan, pantainya berteluk-teluk, namun keunikan pasang surut air laut membuat letak Yunani menjadi sangat strategis. Letak tersebut kemungkinan pembuatan pelabuhan perdagangan dengan mudah, seolah-olah merupakan sebuah jembatan alam yang menghubungkan daratan Yunani dengan pantai Asia Barat, sehingga tidak mengherankan bahwa pelayaran merupakan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno.
Wilayah Yunani. Wilayah Yunani bagian tenggara berbatasan dengan Laut Tengah Mediterania, wilayah utara berbatasan dengan Macedonia, Yunani bagian selatan Semenanjung Balkan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Aegea, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Ionia. Secara geografis, Yunani terdiri dari bagian pulau-pulau serta tanah datar yang dipisahkan oleh pegunungan-pegunungan. Yang secara geografis, Yunani menjadi lembah-lembah yang letaknya terpisah, pantainya berteluk-teluk. Perbedaan pasang surut air laut yang kemungkinan pembuatan bandar-bandar yang baik dengan mudah. Kepulauan Aegis terdiri atas beribu-ribu pulau-pulau kecil. Peradaban awal terjadi di Yunani merupakan peradaban Pulau Kreta yang disebut dengan peradaban Minoa atau nama Minoa ini diambil dari seorang raja yang berkuasa yaitu Raja Minos. Peradaban ini telah ada kira-kira 2000 sampai 1450 sebelum Masehi. Sekian penjelasan tentang materi tersebut. Maaf bila ada satu patah kata yang salah. Penjelasan yang saya sampaikan mohon untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.